Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman bahasa yang sangat kaya. Ragam bahasa sebagai variasi atau bentuk berbeda dari suatu bahasa yang digunakan dalam konteks atau situasi tertentu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berfungsi sebagai alat komunikasi yang menghubungkan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa. Halo, nama saya Zikri, saya dari Pendidikan Jasmani, asal dari Ciamis. Perkenalkan, nama saya Nadia, dari jurusan Pendidikan Sejarah. Saya berasal dari Sumatera Barat. Bahasa Indonesia sangat penting dalam kehidupan saya karena menjadi alat komunikasi utama di berbagai situasi, baik situasi secara akademis maupun sosial. Loh Arya, kok tiba-tiba bagian aku sih? Menurut kamu, seberapa pentingkah bahasa dalam bidang studi yang sedang kamu tempuh? Menurut saya penting, apalagi di jurusan Pendidikan Sejarah itu nanti kamu kita menggunakan teks-teks bersejarah yang mana sangat berhubungan erat dengan penggunaan bahasa. Lalu yang kedua, pertukaran ide itu mengharuskan kita juga menggunakan bahasa. Ada atau tidak istilah yang hanya diketahui jurusan kamu, bahkan itu menjadi kultur bahasa di bidang studi yang kamu tempuh? Adalah karena di dalam pendidikan jasmani itu ada berupa teknik dasar seperti mengoper bola atau passing, mengumpan, servis, itu bahasa yang sering kita temui di pendidikan jasmani. Itu tuh bahasa tangga yang berasal dari bahasa Sunda, yang mana tangga itu artinya menengadah. Nah, kenapa harus tangga? Karena sebagai anak sejarah kita tuh harus bangga dengan jurusan kita sendiri. Makanya setiap kali misalnya ada mahasiswa baru oleh kakek-kakeknya itu pasti disuruh tangga. Seberapa pentingkah bahasa Indonesia dalam kehidupan kamu? Menurut saya sendiri itu penting. Kenapa? Karena penggunaan bahasa Indonesia itu kan sebagai pemersatu bangsa Indonesia gitu. Apalagi bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam bahasa. Sangat penting karena namanya bahasa daerah itu menjadi bahasa yang sangat beragam, banyak di Indonesia, tetapi namanya tidak mengesampingkan bahasa nasionalisme. Tadi ketika bicara, kamu menyelipkan beberapa bahasa daerah. Menurut kamu, apakah kita perlu melestarikan bahasa daerah? Perlulah namanya karena bahasa daerah sering kita gunakan sebagai bahasa sehari-hari, sebagai saya terutama di Sunda ya. Tetapi kita juga tidak boleh mengesampingkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Menurut saya perlu. Kenapa? Karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam bahasa seperti yang saya katakan tadi. Jadi penggunaan bahasa daerah ini juga sangat diperlukan dan harus dilestarikan, karena jika bukan kita siapa lagi? Kalian sadar atau tidak? Kalau narasumber tadi menggunakan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah asalnya, yaitu Sunda dan Minang. Meskipun bahasa Indonesia digunakan secara luas, bahasa-bahasa daerah tetap hidup dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang Pak, itu kan deket ya di galung kayu madu yang cakep. Orang tak apa kata galung sama Nggak gitu. naik tangga lompat aja. Bahasa yang dipakai sama keluarga kamu itu bahasa Minang atau tahu pakai bahasa Sunda? Kalau aku tuh pakai bahasa Minang ya, sama bahasa Indonesia gitu. Jadi mama tuh Minangnya kental banget. Jadi kalau bahasa sehari-hari tuh bahasa Minang.
Keragaman bahasa ini juga menjadi aset budaya yang berharga, sekaligus tantangan dalam menjaga dan melestarikan bahasa-bahasa daerah agar tidak punah. Bahasa sangat penting dalam program studi bahasa Indonesia karena menjadi alat komunikasi utama dan juga inti dari kajian ilmu tersebut. Melalui bahasa, kita juga dapat mempelajari tentang budaya, sastra, tata bahasa, serta bagaimana bahasa dapat digunakan, bahkan dapat berkembang di masyarakat. Penguasaan bahasa juga menjadi dasar dalam mengajarkan serta mengembangkan kemampuan berbahasa bagi setiap orang. Ada beberapa istilah khusus yang mungkin lebih umum di jurusan pendidikan bahasa Indonesia, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semaknya. Istilah-istilah tersebut seringkali hanya dipahami secara mendalam oleh mereka yang belajar tentang studi bahasa. Dalam pergaulan sehari-hari, istilah-istilah ini bisa menjadi bagian dari percakapan dan menciptakan kultur tersendiri antar sesama mahasiswa jurusan bahasa. Bahasa ini juga dapat menjadi jembatan untuk memahami budaya nasional serta menyatukan kita sebagai bangsa yang multikultural. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ragam bahasa yang dimiliki bangsa Indonesia adalah cerminan kekayaan budaya dan identitas yang harus kita lestarikan. Mari kita terus menjaga, menghargai, dan merayakan keragaman bahasa yang menyatukan kita sebagai bangsa. Sampai jumpa dan tetap bangga dengan bahasa Indonesia.